Selamat datang kembali di Shanghariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Atlantis merupakan salah satu kisah paling dikenal tentang kota yang hilang. Kota itu disebut-sebut ditelan lautan dan hilang selamanya. Ternyata kisah Atlantis bukanlah satu-satunya. Sejumlah budaya lain di dunia juga memiliki legenda-legenda serupa tentang wilayah luas ataupun kota yang hilang yang ditelan gelombang, tertimbun gurun pasir atau diselimuti hutan belantara. Dan pada video ini kita akan membahas mengenai kota misterius yang hilang. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua. Ada beberapa kota dan kawasan lain yang juga raib dari permukaan bumi, mulai dari tempat asal bangsa Aztec hingga kota bertaburan emas yang pernah diketahui dan hilang secara misterius. Yang pertama adalah kota Z yang hilang. Sejak pertama bangsa Eropa tiba di dunia baru, sudah beredar kisah-kisah tentang kota emas, hutan legendaris yang kerap disebut dengan El Dorado. Pihak konkuistador dan Francisco de Orellana menjadi yang pertama menyusuri Rio Negro untuk mencari kota dongeng tersebut. Pada tahun 1925, saat berusia 58 tahun, penjelajah Percy Fawcett menuju hutan belantara Brazil untuk menemukan kota yang hilang yang disebut sebagai Z. Tetapi dia dan seluruh timnya hilang tidak bersisa, tanpa pernah ditemukan lagi. Yang sebelumnya, pada tahun 1906, Fawcett diundang oleh Royal Geographical Society untuk menjelajah pedalaman Brazil dan Bolivia. Ia meluangkan waktu 18 bulan di Mato Grosso dan menjadi tergila-gila tentang kisah kota yang hilang tersebut. Pada tahun 1920, di Perpustakaan Nasional Rio de Janeiro, Fawcett menemukan dokumen yang dikenal sebagai manuskrip 512 yang ditulis oleh para penjelajah Portugis pada 1753 dan berisi pengakuan temuan kota berdinding yang hilang. Isi tulisan menjelaskan kota bergelimangan perak, penuh dengan bangunan bertingkat mirip Yunani kuno, dengan jalan-jalan lebar mengarah ke danau. Para penjelajah menemukan dua Indian berkulit putih dalam sebuah kano. Fawcett menamakan kota ini dengan kota Z yang hilang. Pada 1921, Fawcett memulai penjelajahannya dan timnya seringkali mendapatkan hambatan dalam hutan, hewan-hewan buas, dan penyakit parah. Akhirnya mereka hilang setelah terakhir kali mencoba pada April 1925, walau dengan dukungan lebih mantap dari Royal Geographical Society dan Rockefeller. Dalam surat terakhir yang dikirim lewat seorang anggota tim, Fawcett mengirimkan pesan kepada Nina, istrinya, yang mengatakan bahwa kami berharap bisa menembus kawanan ini dalam beberapa hari, tak takut gagal. Kota Z memang belum pernah ditemukan, tetapi beberapa kitab kuno dan peninggalan situs religius telah ditemukan dalam beberapa tahun ini di hutan-hutan Guatemala, Brazil, Bolivia, dan Honduras. Dengan hadirnya teknologi pemindaian, mungkin kota Z akan ditemukan di kemudian hari. Kota hilang Aztlan. Bangsa Aztec di Meksiko mendirikan salah satu kekaisaran paling dikdaya di Amerika kuno. Telah ada beberapa temuan di Mexico City, tetapi tidak banyak yang diketahui tentang asal-usul budaya Aztec. Sejumlah pihak menduga pula, Aztlan yang hilang merupakan asal-usul bangsa Aztec ketika memulai peradaban sebelum migrasi ke lembah Meksiko. Bagi beberapa orang lain, pulau itu sekedar mitos, serupa dengan Atlantis atau Camelot, yang akan terus hidup sebagai legenda tetapi tidak pernah ditemukan secara fisik. Ada lagi yang berpendapat bahwa lokasi itu adalah lokasi fisik yang suatu hari nanti akan ditemukan. Pencarian wilayah Aztlan membentang dari Meksiko Barat hingga ke gurun Utah. Namun demikian, pencarian tersebut sia-sia. Banyak yang berharap menemukannya untuk lebih mengerti tentang asal-muasal bangsa Aztec dan sejarah Meksiko pada umumnya. Yang tidak kalah menarik adalah Lyonesse yang hilang di bawah laut. Menurut legenda Artutia, Lyonesse adalah kampung halaman bagi Tristan, yang menjadi bagian legenda Tristan dan Iseult. Kawasan mitos itu dikenal sebagai negeri hilang Lyonesse, yang lebih sering dikisahkan tenggelam di bawah laut.
Walau lebih sering disebut-sebut dalam kisah legenda dan mitos, ada pendapat bahwa kisah itu sebenarnya menceritakan kota sesungguhnya yang tenggelam ke bawah laut beberapa tahun yang lalu. Tapi karena lokasinya melegenda, sukar membedakan mana yang legenda dan mana yang nyata. Ada beberapa variasi legenda, misalnya yang mengatakan bahwa sebelum tenggelam, Lyonesse sebenarnya cukup luas dan mencakup 140 desa. Lyonesse disebutkan hilang karena mendadak tenggelam pada 11 November 1099. Atau ada juga yang mengatakan 1089, bahkan abad ke-6. Setelah terendam air, wilayah itu tidak pernah terlihat lagi. Kisah Arthur memang melegenda, tetapi ada sejumlah pandangan bahwa Lyonesse dulunya adalah tempat yang sungguh ada dan menempel di Kepulauan Scilly, di Cornwall, Inggris. Ada bukti menunjukkan bahwa permukaan laut dulunya lebih rendah, sehingga mungkin saja ada daerah yang dulunya dihuni manusia, kemudian sekarang berada di bawah permukaan laut. Para nelayan di sekitar Kepulauan Scilly bercerita tentang temuan bagian-bagian bangunan dan struktur lain dalam jaringan mereka. Tapi kisah-kisah seperti itu belum pernah dibuktikan dan dianggap sebagai dongeng. Yang selanjutnya adalah El Dorado, kota emas yang hilang. Mungkin kita akan menantikan sebuah cerita berikut ini. Selama ratusan tahun, para pemburu harta karun dan ahli sejarah mencari-cari El Dorado, kota yang hilang dan disebut-sebut bergelimang emas dan kekayaan lain. Setelah banyak ekspedisi di seluruh Amerika Latin, kota emas itu tetap menjadi legenda, tanpa ada bukti fisik untuk membuktikan keberadaannya. Kisah El Dorado bermula dari cerita legenda suku Muisca, setelah 2 kali migrasi pada 1270 sebelum Masehi, dan satu lagi antara 800 dan 500 sebelum Masehi. Suku Muisca berdiam di daerah Cundinamarca dan Boyaca di Kolombia. Seperti tertulis dalam El Carnero, karya Juan Rodriguez Fraile, suku Muisca melakukan ritual untuk setiap pengangkatan raja dengan menggunakan debu emas dan berbagai harta berharga lainnya. Menurut bangsa Muisca, El Dorado bukanlah sebuah kota, melainkan sang raja di pusat ritual bernama Dia yang Keemasan. Nama itu kemudian dikaitkan dengan kota emas yang hilang maupun tempat lain yang memberikan kekayaan dengan mudah. Pada 1545, seorang conquistadores bernama Lazaro Fonte dan Hernan Perez de Quesada mencoba menguras danau Guatavita. Ketika melakukannya, mereka menemukan emas di sepanjang pantai, sehingga menimbulkan dugaan adanya harta karun dalam danau. Mereka bekerja selama 3 bulan dengan pekerja yang membentuk rantai ember, tapi upayanya tidak tuntas. Pada 1580, upaya lain menguras danau dilakukan oleh wisatawan pebisnis bernama Antonio de Sepulveda. Lagi-lagi ditemukan emas di sepanjang pantai, tapi harta lainnya masih tidak ditemukan. Penelitian lain dilakukan di Danau Guatavita dengan perkiraan bahwa danau itu dapat menampung emas senilai 300 juta US dollar. Walaupun tidak ada hasil temuan apapun, semua pencarian dihentikan ketika pemerintah Kolombia menyatakan danau itu sebagai kawasan cagar alam pada 1965. Tapi pencarian El Dorado terus berlanjut, bahkan setelah Danau Guatavita tidak lagi bisa dijamah. Masih berbicara mengenai kota misterius yang hilang, kita melihat kepada kota gurun Dubai. Dubai sekarang menampilkan citra sangat modern dengan arsitektur gemerlap berhamburan kemewahan. Tetapi gurun-gurun di sana menyelimuti kota dan sejarah terlupakan yang sesungguhnya mengungkap cara penduduk mula-mula beradaptasi dan mengatasi perubahan iklim dramatis di masa lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah kota-kota hilang Arabia yang diketahui oleh para ahli sejarah karena ada di catatan-catatan tertulis, tapi tidak bisa ditemukan, adalah kota Julfar. Kota itu menjadi asal pelaut legendaris Ahmed Ibn Majid. Demikian juga dengan tokoh fiksi Sinbad sang pelaut. Julfar ada selama ribuan tahun sebelum terjadi runtuhan dan hilang dari ingatan manusia selama 2 abad. Tidak seperti kota gurun lainnya, Julfar dulunya adalah pelabuhan yang sibuk dan menjadi titik hubung perdagangan Teluk Arab pada abad pertengahan. Julfar diketahui berada di Teluk Persia, di utara Dubai, tapi ukuran sebenarnya baru diketahui oleh para arkeologi pada 1960-an. Tanda-tanda pertama pemukiman yang ditemukan di situs-situs bertarik dari abad ke-6 saat itu. Perdagangan sudah mencapai India dan Timur jauh secara rutin.
Abad ke-10 hingga ke-14 merupakan masa keemasan bagi Julfar, perdagangan serta penjelajahan laut oleh bangsa Arab. Para pelaut mereka kerap berkelana hingga setengah belahan dunia. Bangsa Arab telah berlayar ke perairan Eropa, jauh sebelum bangsa Eropa berhasil menuju Laut Hindia dan Teluk Persia. Julfar menjadi basis kelana dan perdagangan tersebut, sehingga menjadi kota terbesar dan terpenting di kawasan selatan Teluk selama lebih dari 1000 tahun. Dan sekarang ini, sebagian besar runtuhan Julfar diduga tersembunyi di bawah gurun luas di utara Ras Al Khaimah. Kemungkinan masih banyak kota-kota misterius yang terkubur di bawah tanah dan masih belum ditemukan oleh peradaban manusia sekarang. Kita mengetahui bahwa Candi Borobudur yang megah pun pernah terkubur di bawah tanah. Hal ini bukanlah hal yang mengejutkan terjadi, entah itu merupakan peradaban yang canggih atau yang menyimpan segudang misteri. Yang pasti adalah hal itu masih menunggu untuk ditemukan di bawah kaki kita. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan lebih menarik selanjutnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tetap nantikan video selanjutnya. Aktifkan notifikasi video dari channel ini, menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.